Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rival Wijaya dari dengan NPM 2306 155445 dari Departemen Teknik Mesin. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa kondisi energi dan energi berkelanjutan. Jadi di sini ada latar belakang. Jadi energi berkelanjutan tidak dapat dilepaskan dari meningkatnya kebutuhan energi global yang terus bertambah seiring pertumbuhan penduduk, perkembangan teknologi dan ekspansi sektor industri. Selama lebih dari satu abad, dunia sangat bergantung pada energi fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam untuk mendukung aktivitas ekonomi dan pembangunan. Ketergantungan ini memang mendorong pertumbuhan ekonomi yang pesat, tetapi juga menimbulkan berbagai permasalahan serius, terutama peningkatan emisi gas rumah kaca yang memicu perubahan iklim. Nah, di sisi lain, masih terdapat kesenjangan akses energi di berbagai negara berkembang di mana sebagian masyarakat belum menikmati listrik yang andal dan terjangkau. Hal ini menunjukkan bahwa sistem energi global belum sepenuhnya berkelanjutan, baik dari sisi lingkungan, ekonomi, maupun sosial. Oleh karena itu, muncul kebutuhan mendesak untuk melakukan transisi menuju energi berkelanjutan yang bersumber dari energi terbarukan seperti surya, angin, biomasa, dan panas bumi. Transisi ini tidak hanya bertujuan mengurangi dampak perubahan iklim, tetapi juga mendukung pembangunan ekonomi hijau, ketahanan energi nasional, serta pencapaian tujuan pembangunan global. Nah, jadi yang pertama itu energi dan urgensi, definisi dan urgensi energi berkelanjutan serta dampak energi fosil. Nah, jadi di sini kita bisa lihat energi berkelanjutan adalah energi yang mampu memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Energi ini umumnya bersumber dari sumber daya terbarukan seperti matahari, angin, air, biomasa, dan panas bumi yang tersedia secara alami dan dapat diperbarui dalam waktu relatif singkat. Konsep energi berkelanjutan tidak hanya menekan aspek lingkungan, tetapi juga mencakup dimensi ekonomi dan sosial seperti ketersediaan energi yang dijangkau, andal, dan merata bagi seluruh masyarakat. Nah, di sisi lain, energi fosil bersifat tidak terbarukan dan cadangannya semakin menipis. Ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya ini dapat memicu krisis energi, fluktuasi harga, serta ketidakstabilan ekonomi dan politik terutama bagi negara yang bergantung pada impor energi. Oleh karena itu, transisi menuju energi berkelanjutan menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin ketahanan energi, mengurangi dampak perubahan iklim, serta menciptakan sistem energi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Nah, di tantangan global, itu kita bisa lihat di data yang saya sematkan, itu bauran energi Indonesia di 2023, batu bara terbesar. Jadi di sini kita bisa lihat kalau energi yang masih dipakai oleh Indonesia itu di batu bara di angka sekitaran 40%, minyak bumi di 30%, gas bumi di sekitaran 16%, dan energi dan EBT, energi baruan eh, itu ada di 13%. Nah, sektor energi global saat ini berada pada titik krusial karena menghadapi tantangan yang saling berkaitan dan semakin kompleks. Salah satu tantangan utama adalah krisis energi yang dipicu oleh ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan energi. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia menyaksikan bagaimana gangguan rantai pasok, konflik geopolitik, serta ketergantungan yang tinggi pada impor bahan bakar fosil menyebabkan lonjakan harga minyak dan gas secara drastis. Nah, di sini kita bakal ngelihat peran energi berkelanjutan dalam SDGs. SD, S- SD, SDGs. Secara langsung, energi berkelanjutan berkaitan dengan tujuan ketujuh, yaitu memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern bagi semua. Tapi energi berkelanjutan juga berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. Ketersediaan energi yang terjangkau membantu menekan biaya produksi dan distribusi sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kita masuk yang keempat. Nah, di keempat itu ada pertumbuhan kebutuhan energi 25 tahun ke depan. Jadi kita bisa lihat di energi yang saya ambil dari BP ini, primary energi. Jadi di sini kita bisa lihat kalau datanya itu di
oli di eh, ini kita bisa lihat dari batu bara. Dari batu bara itu menurun ya, menurun. Nah, pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia dan Afrika diperkirakan menjadi pendorong utama lonjakan permintaan energi global. Negara-negara berkembang yang sedang mengalami industrialisasi membutuhkan energi dalam jumlah besar untuk mendukung sektor manufaktur, konstruksi, dan infrastruktur. Nah, di sisi lain, upaya peningkatan efisiensi energi diperkirakan akan memainkan peran krusial dalam mengendalikan laju pertumbuhan konsumsi energi. Teknologi teknologi hemat energi pada bangunan, industri, dan peralatan rumah tangga dapat mengurangi intensi energi meskipun total permintaan tetap meningkat. Oleh karena itu, tantangan utama adalah dalam 25 tahun mendatang bukan hanya memenuhi kebutuhan energi yang terus bertambah, tetapi juga memastikan bahwa pertumbuhan tersebut selaras dengan target pengurangan emisi dan keberlanjutan. Nah, di sini kita ada cadangan energi baik pun renewable walaupun renewable. Jadi cadangan minyak dan gas bumi secara global masih tersedia untuk beberapa dekade ke depan, bergantung pada tingkat konsumsi dan penemuan cadangan baru. Nah, namun eksplorasi sumber daya ini semakin mahal dan kompleks karena sebagian besar cadangan yang mudah diakses telah dimanfaatkan. Berbeda dengan energi tak terbarukan, energi terbarukan berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbarui secara alami dalam waktu relatif singkat. Energi surya memanfaatkan radiasi matahari yang tersedia hampir tak terbatas selama matahari masih bersinar. Energi angin memanfaatkan pergerakan udara akibat perbedaan tekanan dan suhu atmosfer. Energi air atau hidro memanfaatkan aliran sungai dan bendungan, sedangkan biomasa berasal dari bahan organik seperti limbah pertanian dan kayu. Selain panas bumi, selain itu, energi panas bumi memanfaatkan panas dari dalam bumi yang sangat potensial di wilayah yang berada pada jalur cincin api seperti Indonesia. Nah, kapasitas energi yang terpasang saat ini. Jadi bisa kita lihat di gambar yang saya sematkan, kalau kapasitas energi terpasang merupakan total kemampuan pembangkit listrik di suatu wilayah atau negara untuk menghasilkan energi pada kondisi tertentu. Data kapasitas ini mencerminkan struktur energi yang tersedia dan tingkat kesiapan sistem ketenaga listrikan dalam memenuhi permintaan energi masyarakat dan sektor industri. Nah, struktur kapasitas energi yang masih didominasi oleh energi fosil di Indonesia menandakan tantangan besar dalam melakukan transisi energi. Namun demikian, pertumbuhan kapasitas energi terbarukan menunjukkan tren positif yang akan berkontribusi dalam mengurangi emisi karbon di masa depan serta meningkatkan ketahanan energi nasional. Nah, di sini ada pandangan saya kondisi energi Indonesia dan solusi masa depan. Jadi berdasarkan pengamatan dan pemahaman saya terhadap kondisi sektor energi saat ini, Indonesia berada dalam posisi yang unik sekaligus menantang. Di satu sisi, Indonesia masih sangat bergantung pada energi fosil, khususnya batu bara, sebagai sumber utama pembangkit listrik nasional. Dominasi energi fosil ini menimbulkan tantangan serius terhadap komitmen pengurangan emisi karbon dan transisi menuju sistem energi yang lebih bersih. Peningkatan konsumsi listrik, pertumbuhan industri, serta perkembangan infrastruktur digital akan memperbesar permintaan energi. Nah, solusinya adalah peningkatan efisiensi energi di sektor industri, bangunan, dan transportasi. Jadi, kampanye hemat energi dan penggunaan peralatan berstandar efisiensi energi tinggi dapat membantu menekan pertumbuhan konsumsi energi. Nah, pengembangan kendaraan listrik juga menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak sekaligus menurunkan emisi sektor transportasi. Nah, di sini saya ada analisa. Jadi secara struktural, sistem energi di Indonesia masih masih bertumpu pada batu bara sebagai tulang punggung pembangkit listrik. Dominasi ini memberikan memberikan keuntungan jangka pendek berupa biaya pembangkit yang relatif murah dan pasokan domestik yang melimpah. Namun perspektif jangka panjang, ketergantungan tersebut menciptakan carbon lock-in, yaitu kondisi ketika infrastruktur dan investasi yang sudah tertanam dalam energi fosil menyulitkan percepatan transisi menuju energi bersih. Nah, situasi ini menimbulkan dilema antara menjaga stabilitas ekonomi
dan memenuhi komitmen dekarbonisasi. Oke. Nah, jadi di sini ada daftar pustaka dan selesai. Terima kasih dari saya. Selamat menjalankan ibadah ibadah puasa.